system. Jadi ini penting. Dan disitulah perannya nanti Pak Edi Widiono, PJCI, untuk mengembangkan smart grid system. Dan Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin memasukkan sedikit informasi di sini. Tadi saya sampaikan bahwa Indonesia pun akan membangun nuklir. Kenapa nuklir perlu dibangun di Indonesia? Karena berdasarkan kalkulasi potensi energi terbarukan yang kita punya, tahun 2040 itu kita sudah memaksimalkan potensi EBT yang kita punya. Selebihnya mungkin masih ada, tetapi keekonomiannya mungkin sudah lebih tinggi, lebih mahal. Sehingga nuklir perlu masuk, tapi nuklir yang murah. Teknologi sekarang sedang berkembang. Lalu di mana mau ditaruh nuklir itu? Ada beberapa skenario Bapak Ibu sekalian. Satu, kalau kita lihat di peta ini, di situ ada namanya Pulau Kelasa di daerah Kepulauan Bangka Belitung. Pulau itu tidak berpenghuni. Itu rencana satu. Di samping itu di Kalimantan Barat juga ada. Dan ada yang menarik. Sepanjang transmisi dari Kalimantan ke Jawa, di situ nanti akan melewati pulau-pulau kecil yang bisa dipakai untuk membangun nuklir di sana, tinggal langsung masuk ke grid. Nah, itu adalah salah satu strategi yang nanti akan dilakukan di dalam mengembangkan energi supply yang green di Indonesia. Saya tidak akan bicara di sini mengenai kenapa kita perlu green, kita sudah tahu semua itu, mungkin nanti akan satu pembahasan tersendiri. Next please. Apa yang pemerintah lakukan saat ini? Bapak Ibu sekalian, salah satu hal yang menjadi penting di dalam upaya kita menuju net zero emission dan selalu menjadi pertanyaan, kebijakannya bagaimana? Insentifnya bagaimana? Pendanaannya bagaimana? SDM-nya bagaimana? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita membahas mengenai energy transition. Tapi Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, kolaborasi menjadi sangat penting. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, apalagi kalau hanya 1-2 kementerian, tidak mungkin. Tetapi kolaborasi itu harus dibangun menyeluruh. Ada pemerintahnya, ada akademisinya, ada badan usahanya, BUMN maupun badan usaha swasta, ada masyarakatnya, ada medianya, ada lembaga pembiayaannya, ada lembaga industri, dan seterusnya. Ada banyak hal yang kita butuhkan di sana. Satu bagian penting yang dilakukan pemerintah adalah menyempurnakan kebijakan. Bapak Ibu sekalian, kita paham bahwa saat ini ada regulasi mengenai kebijakan energi nasional. So the existing regulations so far is a national energy policy. We targeted to achieve 23% of renewable energy by 2025. Tapi itu impossible kita capai sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Karena saat ini baru 13% of our renewable energy implementation in 2023 dan impossible to achieve 23% by 2025. Kenapa demikian? Banyak faktor yang mempengaruhi Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga estimasi kita yang di awal, asumsi yang dibangun di dalam National Energy Policy itu sangat-sangat optimistik. Pertumbuhan ekonomi di set 7%, 8%. Tapi di dalam perjalanannya kita kena COVID. Sehingga mengoreksi demand itu sangat-sangat signifikan. Pertumbuhan ekonomi in line dengan pertumbuhan energi.
Kalau ekonominya turun, energinya juga turun. Atau bisa juga dibalik, energinya turun, ekonominya juga turun. Karena energi itu adalah penggerak utama ekonomi. Di dalam kebijakan energi nasional, ada beberapa hal yang ingin dirubah atau ingin direvisi, disesuaikan dengan kondisi yang ingin kita harapkan ke depan. Net zero emission sudah kita letakkan sebagai salah satu target Indonesia. Climate change sudah menjadi bagian pembangunan kita. Semua diarahkan ke sana agar pembangunan tetap berjalan, tetapi emisinya itu lebih rendah. Kita perlu meningkatkan implementasi dari efisiensi energi. Kita perlu meningkatkan energi baru, energi terbarukan. Kita perlu mengimplementasikan smart urban dan juga sustainable city. Di situ kan banyak sekali parameternya, bagaimana desainnya, bagaimana transportasinya, bagaimana pedestriannya, dan macam-macam lagi ketika kita bicara mengenai sustainable city. Semua ini menjadi bagian dari strategi Indonesia untuk mencapai net zero emission. Gunakan energi secara bijak, hindari menghasilkan emisi gas rumah kaca, tapi ekonomi kita tetap tumbuh sejahtera, kita tetap meningkat. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haris, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung Pak, karena kami akan memberikan pelakat pada pagi hari ini yang akan diserahkan langsung oleh Ibu Lia Indriasari. Kami persilakan untuk tim dokumentasi untuk mengabadikan momen spesial pada pagi hari ini. Diserahkannya pelakat untuk Bapak Haris yang diserahkan langsung oleh Ibu. Mohon untuk Bapak Haris dan Ibu Lia kami persilakan untuk tetap berada di atas panggung, dan kami juga turut mengundang ke atas panggung untuk Bapak Insinyur Edi Widiono MMMSC selaku founder of Indonesia Smart Grid Initiative. We would like to invite on stage Mrs. Margaret Connolly as President Informa Markets Asia, Mr. Ben Wong as Country General Manager PT Pamerindo Indonesia. Kami mengundang Ibu Profesor Evi Kartini selaku Founder National Battery Research Institute. Lalu Bapak Ahmad Zaini SSI MT selaku Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, dan Bapak Andri Doni selaku Wakil Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, kita akan menyaksikan bersama untuk penabuhan gendang di acara opening ceremony pada pagi hari ini untuk resminya membuka Energy Week 2024. Oke, apakah sudah siap Bapak dan Ibu? Nanti kalau sudah siap dengan aba-aba langsung ditabuh saja gendangnya yang ada di depan ya. Oke, sudah siap Bapak dan Ibu? Siap. Are you ready? 3, 2, 1. Dengan ini Energy Week is officially open. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu.
Terima kasih untuk kesediaannya Bapak dan Ibu, dan kami persilakan untuk tamu VIP dan juga tamu undangan untuk mengunjungi pameran IEE Series Energy Week 2024 yang akan dipimpin oleh Ibu Lia Indriasari. Kami persilakan. Kami persilakan untuk tamu VIP dan juga tamu undangan untuk mengunjungi pameran IEE Series Energy Week 2024 yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Lia Indriasari. Kami persilakan.